Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aniaya, NIM 23010267. Saya akan menjelaskan kecerdasan buatan. Apa itu data? Data adalah sekumpulan fakta, angka, atau informasi yang dapat diolah dan dianalisis. Data bisa berupa teks, angka, gambar, suara, atau kombinasi dari semuanya. Dalam konteks teknologi informasi, data sering digunakan untuk menggambarkan informasi yang disimpan dalam sistem komputer atau basis data. Data bisa dibagi menjadi dua kategori utama: data struktur seperti tabel dalam basis data, dan data tidak struktur seperti email atau dokumen teks. Pengolahan dan analisis data penting untuk membuat keputusan berdasarkan bukti dan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang suatu masalah atau situasi. Evaluasi data. Structured data (ML) is good at this. Unstructured data. Faktor penting data untuk AI. Faktor penting data untuk AI secara singkat: satu, kualitas data harus akurat dan relevan. Dua, kuantitas memerlukan banyak data untuk pelatihan yang efektif. Tiga, keragaman mencakup variasi untuk generalisasi yang lebih baik. Empat, labeling data harus dilabeli dengan benar untuk pembelajaran privasi. Lima, sumber beragam data dari berbagai sumber meningkatkan kekayaan informasi. 6. Etika dan privasi penting untuk menghormati privasi individu. 7. Processing, pembersihan dan pengolahan data sebelum pelatihan. 8. Relevansi data harus sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan. Kenapa data berkaitan erat dengan AI? Data berkaitan erat dengan AI karena satu, dasar pembelajaran AI, terutama model pembelajaran mesin belajar dari data. Data berfungsi sebagai informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi. Dua, kinerja model, kualitas dan kuantitas data langsung mempengaruhi akurasi dan kinerja model AI. Model yang dilatih dengan data berkualitas tinggi cenderung memberikan hasil yang lebih baik. Tiga, pengambilan keputusan data memberikan konteks dan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang berbasis bukti dalam aplikasi AI. Empat, adaptasi model AI memerlukan data untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau kondisi. Lima, invasi data baru dapat membuka wawasan dan peluang yang sebelumnya tidak terlihat, mendorong pengembangan aplikasi dan solusi AI yang inovatif. Dengan demikian, tanpa data yang baik, kemampuan dan efektivitas AI akan sangat terbatas. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence (AI) adalah bidang ilmu komputer yang menciptakan sistem yang dapat meniru kemampuan manusia seperti berpikir, belajar, dan beradaptasi. AI mencakup pembelajaran mesin, pembelajaran mental, pengenalan pola, dan pengolahan bahasa alami. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti asisten virtual, rekomendasi produk, dan otomasi industri dengan fokus pada meningkatkan efisiensi dan inovasi. Contoh teknologi dengan AI. Berikut beberapa contoh teknologi dengan AI secara singkat. Satu, asisten virtual Siri, Google Assistant, dan Alexa. Dua, rekomendasi produk Netflix dan Amazon. Tiga, pengenalan wajah, sistem keamanan dan ponsel pintar. Empat, mobil otonom kendaraan seperti Tesla. Lima, chatbot, layanan pelanggan otomatis di situs web. Enam, pengolahan bahasa alami Graph dan Google Translate. Tujuh, diagnosis medis, sistem analis data medis. 8. Analisis data alat analis big data untuk wawasan bisnis. Sejarah perkembangan AI 1950-an. Alan Turing memperkenalkan Turing Test konversi Fermat pada 1956, menandai lahirnya AI sebagai disiplin ilmu. 1960-an, perkembangan program awal seperti Elegant Chatbot pertama dan sistem permainan. 1970-an, fokus pada sistem berbasis pengetahuan AI mengalami musim dingin karena harapan yang tidak gratis. 1980-an, kebangkitan AI dengan sistem paker yang digunakan di industri. 1990-an, kemajuan algoritma pembelajaran mesin Deep Blue mengalahkan juara satu Grand Kasparov. 2000-an, munculnya data besar dan pembelajaran mendalam deep learning berkat meningkatkan komputasi. 2010-an hingga sekarang, penerapan luas AI dalam pengenalan suara, kendaraan otonom, dan asisten virtual dengan kemajuan yang besar. Jenis-jenis artificial intelligence. AI terbatas
Naruh AI yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti asisten virtual, Siri, Alexa, dan sistem rekomendasi. AI umum generasi AI yang memiliki kemampuan untuk memahami dan belajar seperti manusia dalam berbagai konteks saat ini masih bersifat teoritis dan belum ada contohnya. AI superintelligent, AI yang melebihi kecerdasan manusia dalam semua aspek, ini masih merupakan konsep futuristik dan belum ada dalam kenyataan. Pembelajaran machine learning subset dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa pemrograman eksplisit. Pembelajaran mendalam deep learning subset dari pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk memproses data besar dan kompleks. Sistem berbasis pengetahuan expert sistem AI yang menggunakan basis pengetahuan untuk memberikan saran atau solusi dalam domain tertentu seperti diagnosis medis. Apa itu machine learning? Machine learning ML adalah cabang dari artificial intelligence AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerja seiring waktu tanpa perlu diprogram secara eksplisit dalam AI. Algoritma digunakan untuk menganalisis pola dalam data dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting tentang machine learning. Satu, jenis pembelajaran. Pembelajaran terawasi. Supervision learning model dilatih menggunakan data yang sudah dilabeli sehingga dapat memprediksi hasil untuk data baru. Pembelajaran tidak terawasi. Unsur private learning mode mencari pola dalam data yang tidak dilabeli seiring digunakan untuk karakterisasi atau pengelompokan. Pembelajaran semi terawasi, kombinasi antara data terawasi dan tidak terawasi. Pembelajaran penguatan reinforcement learning mode belajar melalui train at error mendapatkan umpan balik lingkungan untuk mengoptimalkan tindakan. Dua, aplikasi machine learning digunakan dalam berbagai bidang seperti pengenalan wajah, rekomendasi produk, analis data, diagnosis medis, dan banyak lagi. Tiga, keuntungan memungkinkan otomatis pengolahan data besar dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Machine learning merupakan inti dari banyak teknologi modern dan terus berkembang pesat dengan kemajuan dalam komputasi dan algoritma. Cara kerja machine learning, pengumpulan data, proses dimulai dengan mengumpulkan data yang relevan. Data ini bisa berupa angka, teks, gambar, atau kombinasi dari berbagai format. Pemrosesan data, data yang dikumpulkan sering kali perlu dibersihkan dan dipersiapkan ini termasuk menangani data hilang, menghapus duplikasi, dan mengubah format data agar sesuai dengan analisis. Pembagian data, data biasanya dibagi menjadi dua, set data pelatihan training set untuk melatih model dan data pengujian test untuk menguji kinerja model. Pemilihan model memilih algoritma machine learning yang sesuai seperti regresi mohon keputusan jaringan saraf atau algoritma lainnya tergantung pada jenis data dan masalah yang ingin diselesaikan. Pelatihan model Model dilatih menggunakan data pelatihan algoritma belajar dari pola dalam data, mengoptimalkan parameter untuk meminimalkan kesalahan dalam prediksi. Evaluasi model setelah model dilatih diuji dengan data pengujian untuk mengevaluasi kinerja. Metri seperti akurasi, presisi, dan reca digunakan untuk mengukur seberapa baik model bekerja. Tuning model jika hasil evaluasi tidak memuaskan, model dapat disesuaikan dengan mengubah parameter hypermeters atau mencoba algoritma yang berbeda. Implementasi setelah model mencapai kinerja yang diinginkan, ia dapat diterapkan dalam lingkungan nyata untuk membuat prediksi atau mengambil keputusan berdasarkan data baru. Pemantauan dan pemeliharaan model perlu dipantau dan diperbarui secara berkala untuk memastikan akurasi dan relevansi seiring dengan perubahan data dan kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.